tambah apa mas ya tambah semakin ciut nyali saya, tapi akhirnya ya sudahlah, wis namanya orang sudah udah basah ya, terlanjur lah bilang kayak gitu. Kecebur ya bahasa sekalian deh gitu, berdua dengan pocong itu. Ya itu waktu itu ya sudah. Selamat datang di channel yang menyajikan kisah-kisah nyata yang berkaitan dengan mistis. Bersama saya Putra Christian di channel Alamin Lelembut. Selamat malam, bertemu kembali dengan saya di channel Alamin Lelembut. Saat ini saya sedang ditemani oleh seorang narasumber yang mana beliau juga sudah pernah menceritakan pengalaman pribadi beliau di video nomor 1 dan video nomor 2 di channel ini. Di sini saya mengundang beliau kembali karena beliau mempunyai banyak cerita yang menarik. Siapa beliau? Oke, kita langsung saja berbincang dengan beliau. Namanya adalah Mas Dedi. Oke mas, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kalau saya udah diundang kembali di channel ini. Itu suatu kehormatan buat saya karena saya masih diberi kesempatan untuk menceritakan pengalaman-pengalaman pribadi saya. Iya. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya, mas. Ini mungkin terjadi di awal-awal tahun 2000-an lah ya. 2001 ya mungkin, kurang lebih lah, saya juga agak-agak lupa itu mas. Lama sekali ya. Ya udah lama sekali nih mas. Apa namanya, cerita ini itu saya awali karena waktu itu gini mas, saya waktu itu pernah ada hutang gitu mas, ada hutang ke salah satu teman saya. Bisa disebut kira-kira berapa? Kalau nominalnya mungkin ya bagi saya lumayan lah waktu ya, untuk nominalnya bagi saya lumayan lah. Banyak ya? Lumayan mas. Waktu itu saya udah di deadline mas, saya harus mengembalikan uang itu gitu loh kan. Saya udah coba untuk cari bantuan ke teman saya, teman-teman saya gitu waktu itu masih ya, cari bantuan ke teman-teman saya. Dan kebetulan teman saya itu semua juga kondisinya sama waktu itu. Ya sudah, akhirnya saya nggak mendapatkan bantuan dari teman saya. Waktu saya sempat berpikir mas, kemana lagi nih saya harus cari uang untuk mengembalikan utang saya ini gitu kan. Akhirnya saya itu coba main ke salah satu rumah teman saya di salah satu kota lah di daerah Malang gitu ya, di Malang Selatan gitu ya, kota kecil di daerah Malang Selatan gitu. Kabupaten berarti? Kabupaten mas, iya benar. Saya coba di rumah teman saya itu, akhirnya saya ini ketemu sama dia, saya ceritakan ini mas permasalahan saya ini, ceritakan ke teman saya gitu kan, bla 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 kayak gitu. Nah teman saya ini jawabnya gini waktu itu mas, waduh mas, sepulan nih mas, saya sampun aku gak bisa bantu mas, tapi aku di foto mas. Kebetulan teman saya ini kerjanya bikin batu bata ya, bisa dibilang juragan lah gitu, juragan kecil-kecilan gitu kan. Iki saya lagi gelem mas, foto iki dolen wis, gak apa kok duit sampean gawe. Dia bilang gitu sama saya. Tapi saya bilang gini, waduh enggak wis mas, kalau batu bata saya bilang gitu. Kok gak enak mas, keluarganya sampean terutama istri sampean tanya gitu kan. Iya. Saya kira apa ya duit ya, kok sama tol kok aku gak mau duit gitu kan. Nah, terus teman saya juga bilang, nah ya apa mana mas, aku gak bisa bantu sepura nih lo mas, tenang sepura nih. Saya tahu mas, dia itu emang bener-bener lagi nggak ada lah, karena saya mengenal baik dia itu kalau ada itu nggak mungkin nggak bantu saya. Akhirnya saya terdiam sama teman saya ini. Saya berpikir gimana saya cari uang ya, kemana saya cari uang, saya berpikir gitu mas.
Tiba-tiba teman saya ini nyelutak gitu kan, Mas, yo boleh togel ya Mas. Dia bilang kayak gitu. Saya cuma bilang, togel. Golek nandi Mas, saya bilang gitu. Yo lek gak wong pinter yo grandong Mas gitu. Saya nanya waktu itu, grandong itu apa Mas? Grandong itu golek nomor Mas, golek nomor nang tempat-tempat wingit, nang kuburan, wis pokoknya golek istilahnya nepi lah gitu kan. Saya jujur Mas, waktu itu saya itu nggak ngerti dengan bahasa-bahasa seperti itu. Saya tahu kalau togel saya tahu, tapi kalau untuk mendapatkan nomor gerandong, ngepi itu saya nggak tahu. Tahu saya itu kebanyakan orang-orang dulu yang saya dengar itu kalau nggak dia ngerumus sendiri atau dia nanya ke orang pintar, gitu kan. Jadi belum tahu kalau bisa mencari sendiri. Saya belum tahu waktu itu Mas, beneran saya belum tahu. Akhirnya saya nanya, Mas, lek golek dewi, ini caranya ya apa? Ya kan Mas, golek tupo, golek kembang, gue nang kuburan Mas. Lah kuburan itu kuburan sopo kok disambat? Dia bilang kayak gitu. Lah nyambatnya ya apa Mas? Dia diam. Wis ngene wis Mas, tak ajak namanya koncoku. Terus saya nanya, konco sampean iki sapa Mas? Koncoku iki bisa dibilang arek ngerti Mas. Wis kau coba nang kono Mas, kunjuk tolong deh. Insya Allah Mas, kelem bantu kok arek. Oh ya sudah, gitu. Ya sudah, kapan? Ya kok sore Mas, mari aku kerja gitu. Apa semacam dukun atau apa? Nah, waktu itu saya punya pikiran seperti itu waktu itu kan. Terus akhirnya setelah teman saya selesai bekerja, dia mandi dia makan, kita berangkat ke rumah temannya teman saya ini tadi. Nah, sebut aja temannya teman saya ini Mas S gitu aja ya. Mas S. Setelah sampai rumahnya, saya sama teman saya dibilang, "Wis Mas, sama ceritain ke kesah sana ya." Kan? Akhirnya saya cerita ke Mas S ini bahwa saya sekarang ini, kondisi saya sekarang ini lagi kepepet, saya harus bayar hutang sekian, nominalnya sekian lah gitu kan. Dan hutang ini harus saya bayar. Kalau enggak, ya mungkin akan masalah akan semakin besar lah gitu kan. Nah, Mas Ais ini dengan tersenyum dia bilang kayak gini. Nah, terus Mas, maksudnya saman kesini ki mau apa gitu kan? Nah, katanya sampean bisa Mas bantu untuk cari nomor tadi Mas dengan cara gerandong lah gitu kan. Nah, akhirnya Mas Ais ini tersenyum. Yo apa Mas yo iso aja Mas, cuma iki nganu loh Mas, ngeri loh Mas, ritualnya ngeri. Ya waktu itu saya nanya, ngeri apa sih Mas, bilang gitu kan. Kira-kira di bayangnya Mas ini kayak apa ngerinya nih? Waktu itu saya nggak ada bayangan apa-apa Mas, nggak ada bayangan apa-apa, karena waktu itu saya kan juga belum tahu ritual gerandong seperti apa, kan saya juga belum tahu. Waktu saya nggak ada gambaran apa-apa gitu kan. Maaf. Akhirnya Mas ini bilang sama saya, aku gak yakin Mas lek sama wani gitu kan. Akhirnya saya nanya, loh Mas, coba sampean sebutin dulu seperti apa ritualnya, seperti apa prosesinya, seperti apa. Dia lagi-lagi ketawa Mas, lagi-lagi dia ketawa gitu kan. Terus dia bilang gini, Mas, ini ritualnya ini kita ngundang pocong Mas. Pocong? Ya, pocong. Nah, waktu itu pikiran saya gini Mas, loh kalau sudah ngundang kan ada dia. Nah, buat apa saya takut? Maksudnya itu kalau ada temennya kan buat apa saya harus takut gitu kan. Gak sendirian ya intinya. Nah, sendirian gitu intinya. Loh, oh cuma ngundang dok Mas. Loh, iya Mas, diundang terus pocongannya sama pangku. Wah, dari situ saya kaget Mas. Loh, di pangku? Pangku Mas. Loh, pangku Mas, saya bilang gitu.
Iya mas, bilang gitu. Lah terus mas, si Maku siapa? Bisa main dewe mas. Saya sempat terdiam mas. Aduh iki rek, aku pocong ya apa ya. Lihat aja ngeri. Nah, apalagi makanya manusia. ya kita dengar cerita kalau di satu tempat ada pocong kayak kita udah nggak berani lewat toh gitu, apalagi harus mangku gitu kan. Ya akhirnya saya sempat terdiam. Lumayan lama saya terdiam gitu. Terus saya nanya lagi, mas, seandainya ngundang pocong dengan mangkuk pocong ini, ada nggak embel-embelnya mas? Terus dia nanya, maksudnya embel-embelnya itu apa mas? Apa sampai korban nyawa atau korban yang lainnya gitu? Oh nggak ada mas, nggak ada. Ya cuma ntar gini mas, kalau seandainya kita ngundang pocong itu mas, dan pocong itu datang, terus jenengan bangku, ntar jenengan kan ditanya, ada maksud apa kok manggil saya? Ya wes, utarakan, maksud sampean apa? Itu biasanya mas gini. Terus kalau emang sampean benar-benar sudah dikasih nomornya mas, saya pasti ntar diajak ke rumahnya. Dia bilang, itu kan sama saya kan. Rumahnya itu makamnya. Ya waktu itu pikiran saya rumahnya itu ya mungkin makamnya ya, mungkin ya. Waktu itu saya juga masih belum mengerti rumahnya itu seperti apa gitu, kan belum mengerti. Tapi Mas S ini meyakinkan, sama ntar kalau diajak ke rumahnya ikut toh mas, nggak apa-apa. Saya nanya, lu terus mas? Ntar aku yang ngambil, bilang gitu. Saya bilang, jadi kita nana mas, ntar sampean bisa ngambil aku mas? Bisa mas, istalah, percaya. Enggak, ini nggak akan ada korban nyawa atau korban apa-apa, nggak ada. Ya cuma menuntut satu keberanian sampean aja, bilang gitu. Kok bisa kelihatannya sakti itu ya, si temannya itu? Ya waktu itu saya sempat nggak yakin juga mas, gitu kan. Aduh, ini tenan apa enggak, kok wong iso enggak jemput aku gitu kan. Aduh lek iso lah, aku iso ikut dia ke rumahnya gitu kan. Akhirnya saya nanya lagi dengan ya saya tegasin lagi lah. Yakin mas yo, ntar kalau seandainya aku diajak ke rumahnya, San bisa ngambil aku yo, bisa mencegah aku yo. Setelah mas percaya sama aku. Enggak, kalau sampai ntar terjadi apa-apa sama sampai. Ini saya cuma bilang, ini coba menuntut keberanian sampean aja. Nah, Mas S bilang kayak gitu. Akhirnya Mas S nanya sama saya, wes gini aja mas, San pikir dulu aja, berani atau enggak, gitu ya. Saya diam mas. Akhirnya saya bilang gini, ya wes mas, saya berani gitu. Yakin mas, bilang gitu. Yakin lah mas, karena gimana pun hutang ini harus saya bayar, gitu kan. Kepepet. Kepepet intinya kan, gitu kan. Ya walaupun sebenarnya saya bilang iya itu di hati ini juga masih, waduh, ya apa kan ya gitu kan. Tapi akhirnya, ya pocong kan. Akhirnya, wes saya nekat lah. Oke mas, wes mas, saya coba, bilang kayak gitu kan. Ya sudah, akhirnya mas bilang gini mas Esi tadi, ya wes mas, kita cari hari dulu, ntar kalau wes ketemu harinya saya kabarin. Terus saya bilang, loh mas, aku 2 hari lagi harus bayar loh mas, gitu loh, 2 hari lagi, loh. Nah, terus mas, loh, ya kalau nggak malam ini ya besok mas, karena lusanya saya harus bayar utang itu, kan gitu. Nah, akhirnya mas bilang, waduh, sampean kok dada sih mas, bilang kayak gitu kan. Ya gimana mas, sebelum aku ke rumah jenengan ini aku coba ikhtiar cari ke teman-teman yang lain mas, ternyata juga teman-teman saya ini gak bisa bantu mas. Terus gimana mas? Mas diam, dia nanya, ini hari apa ini? Kayak dia ngitung-ngitung Jawa gitu lah ya, saya juga gak paham kan itu hitungan seperti itu. Setelah dia cari hari, cari hitung-hitungan Jawa itu, dia bilang sebenarnya besok itu bisa mas, tapi harinya kurang bagus. Tapi kalau emang sampean bis harus bayar utangnya 2 hari lagi mas, ya wis kalau emang sampean berani ya besok aja kita lakuin mas, kalau jenengan siap. Wis mas, aku siap wis, gak apa-apa wis mas, aku siap, daripada aku termalu
Semendingan aku sekarang ngelakuin inilah gitu. Oke mas, kalau kayak gitu mas. Jadi besok sampean datang ke sini habis sisa, sampean bawa waktu itu dupa, kembang 7 rupa, cobek, kain jarik, terus bambu atau kayu 4 biji, Iya. ya, terus kain kafan. Saya disuruh bawa 6 tadi, 6 apa ya, 6 persyaratannya lah gitu kan. Oke wis mas, bilang gitu. Ya sudah, malam itu setelah deal, ya kan, saya teman sama teman saya ini pulang mas, pulang ke rumah teman saya yang tadi. Karena rumah saya sama rumah teman saya ini jauh mas, akhirnya saya memutuskan untuk menginap di rumah teman saya. Nah, teman saya ini selalu tanya mas, tenan mas sama yakin mas, Sanwani tenan Sanwani mas. Ya akhirnya saya bilang kayak gini sama dia mas, selong kepepet mas, nekat wis, ya sementing nggak ngondol nyowo, saya bilang kayak gitu kan sama dia kan. Tapi serem loh mas, ya wis lah serem mong kita denger cerita pocongnya kita ngeri, apalagi harus mampu pocong gitu kan. Tuh mas wis aku iso main tuh kan selamat toh mas, bilang gitu. Iya wis lah gitu kan ya. Ya sudah ya, semalam itu saya nggak bisa tidur mas, nggak bisa tidur saya berpikir iya enggak. Waduh, saya juga bingung. Di satu sisi saya harus bayar utang, di sisi lain ini kok ritualnya itu menyeramkan. Tapi saya pikir lagi, saya udah terlanjur janji sama Mas S tadi kan. Akhirnya sudah sampai pagi saya tidak bisa tidur mas, sampai pagi. Terus besoknya gitu, teman saya pergi ke pasar untuk membeli umbo rampe tadi lah, ya. Syarat-syarat yang harus kita bawa tadi. Misalnya saya waktu itu beli ke pasar sama teman saya. Ya sudah, setelah kita kita dapat peralatannya, kita pulang. Untuk menunggu habis sisa, ya sudah akhirnya saya tuh ikut teman saya ke tempat dia bekerja bikin batu bata tadi mas ya. Yeah. Mau maghrib kalau nggak salah mas, hujan mas. Wah besar banget hujannya. Besar hujannya. Saya berpikir gini mas, waduh. Ya waktu itu sih ada sedikit apa mas ya, seneng juga seandainya saya membatalkan kan dengan alasan hujan bisa gitu kan. Otomatis kan kalau dibatalkan kan Mas S ini nyari hari lagi, jadi hitung-hitungannya kan mundur lagi. Tapi saya pikir-pikir lagi mas, kalau nggak tak lakuin, sedangkan besok saya harus bayar mas, besok ini kan harus bayar gitu kan, deadline-nya kan besok sudah itu, dengan uang segitu banyak mas gitu kan. Akhirnya hujan ini mungkin habis isak gitu mulai gerimis gitu kan, gerimis ya. Oke, akhirnya teman saya nanya, iya apa mas itu budal? Saya bilang waktu itu saya untuk menghilangkan kekhawatiran teman saya bilang, jadi situ kok iso gak iso situ iki. Saya meyakinkan teman saya, wis lah percaya. Tak lakonane wis gitu. Ya wis mas, kalau gitu mas, ayo berangkat, bismillah mas. Bismillah, saya berangkat sama teman saya tadi ke rumah Mas S tadi toh. Gitu. Sampai rumah Mas S gitu, ya kita diperiksakan masuk, kita dibikin kopi gitu, kita sempat ngopi-ngopi, mungkin kita ngerokok 2 batang rokok gitu. Terus Mas S ngajak kita jalan. Gitu. Ayo mas, sudah kita jalan. Kita cari tempat mas. Sampai satu tempat, gitu kan. Mas S ini bilang, waduh, pindahin mas, pindah. Tempat itu maksudnya tempat apa? Tempat buat ritual ngundang pocongnya tadi mas. Kuburan. Gitu. Loh, tadi waktu itu pertama itu, sorry ya saya ceritain pertama, saya pikir itu di rumah Mas S tadi, gitu. Ternyata sama Mas, enggak mas, kita harus cari tempat di luar mas. Waduh, saya langsung di hati saya langsung nyut mas, nyut lagi. Waduh, tak pikir di rumah sampean mas. Lah terus di mana mas? Kita cari tempat yang sepi mas, yang nggak ada orang tahu. Waduh, pikiran saya, waduh ini kan kalau nggak ada orang tahu ini pasti kan di pekarangan atau di kebun gitu kan. Ya gimana, orang kita juga saya udah terlanjur ke rumah dia juga udah terlanjur menyempatkan waktunya untuk bantu saya kan. Udah akhirnya kita keluar nih mas, cari tempat ini.
Ternyata di mana itu? Ya kita cari tempat-tempat itu di pekarangan-pekarangan gitu mas. Pekarangan. Wah, pokoknya perkebunan kayak gitu. Saya kira kuburan, bukan ya? Bukan mas. Lah, sampai satu tempat ini Mas S bilang, aduh mas, gak cocok ya, pindah lagi gitu mas, pindah ke tempat yang kedua tadi. Di tempat yang dua ini Mas S juga bilang, mas, golek liane sih, pindah lagi ya kita ini, sampai ke tempat ketiga. Nah sampai ke tempat tiga ini, waktu Mas S bilang ini kok dia bilang, mas, kurang sip nih. Akhirnya saya nanya nih, karena kok berpindah-pindah tempat gitu loh. Emang tempat yang seperti apa yang cocok gitu kan? Saya nanya, lu mas, kok dari tadi pindah-pindah sih mas? Emang tempat yang cocok itu seperti apa sih mas? Tempatnya kita harus cari mas. Jadi kalau kita ngelihat ke barat, timur, selatan, utara, kita nggak melihat satu titik cahaya pun dari rumah. Lah kalau ini kan, tempat ini kan kita masih melihat cahaya tuh mas, walaupun jauh. Terus mas, ya kita harus terpaksa cari lagi. Akhirnya karena teman saya sama Mas S ini orang situ, dia musyawarah mas, maksudnya diskusi gitu. Di mana tempat yang kira-kira cocok gitu kan. Akhirnya teman saya bilang, oh dengan mas, di daerah kono loh, itu insya Allah ono mas tempat yang si Saman maksud. Itu lumayan jauh mas, kita ke tempat yang keempat itu tadi lumayan jauh. Setelah sampai, ternyata menuju tempatnya ini kita harus jalan kaki mas. Jadi motor ini terpaksa kita titipin ke salah satu teman saya ini tadi lagi ya. Titip motor dengan alasan kita waktu itu mau cari kelelawar gitu mas. Jalan ini mas, dari penitipan motor tadi mas, jalan ini mungkin sekitar hampir 1 kilo mungkin mas. Nah, setelah ketemu tempatnya yang dimaksud tadi mas, Pak Sis bilang, wah cocok wis nih gini wis, ini cocok wis. Ya, mas bisa bayangin ya habis hujan di kampung lagi gitu kan, jalan pasti ya becek gitu kan, wis cocok nih gini wis. Terus akhirnya Mas Sis bilang kayak gini, mas cari pohon yang paling besar di sini mas. Kita cari nih mas. Akhirnya kita menemukan satu pohon yang paling besar di situ. Pohon apa itu? Waduh, saya lupa waktu buat pohon apa, saya lupa itu mas. Karena waktu itu saya juga habis nggak peduli lah pohon apa, yang penting pohon itu paling besar di tempat itu tadi mas. Iya. Setelah ketemu, ya nanya sama teman saya tadi, kayu ini di, nah, gitu. Kayu kecil-kecil mas, mungkin ya, seginilah mungkin, dipatok gitu kan, jadi kayak 4 gini mas ya, dua depan, 2 belakang gini, terus kain jariknya tadi mas, itu dipasang melingkar gini, jadi menutupin tempat yang tengah-tengah tadi kan, jadi kayak apa ya mas ya, kayak semacam ruang ganti gitulah. Nah, gitu. Oh yang dimaksud kayu yang pring tadi ya? Ya, pring bambu tadi, atau kan akhirnya teman saya itu karena nggak ada bambu kecil kan, dia bawa kayu itu tadi kan, akhirnya dipatok situ, dipasang. Nah, Mas S bilang sama saya, mas masuk bilang gitu. Sampean masuk, duduknya bersila ya, bilang gitu. Oh iya mas. Nah waktu itu Mas S ngasih saya ini apa ya, kayak semacam rapalan ya. Mas ini saya baca ya, 2 rapalan ini saya sama baca ya. Tapi saya yang satu ini lupa mas. Saya yang ingat cuma ya mayit, ya apa gitu ya pokoknya. Saya lupa yang satu ini ya apa, terus ya mayit. Pokoknya 2 rapalan ini harus dibaca terus. Nah akhirnya saya masuk ke situ. Saya ditutup dengan kain jari tadi mas, ditutup. Jadi saya udah nggak kelihatan. Waktu itu saya berpikir Mas S sama teman saya, kita kan cuma bertiga mas. Iya. Itu nungguin saya itu di depan saya. Ternyata enggak mas. Dia nungguin mungkin jaraknya sekitar 50 meter dari saya. Jauh itu. Waduh, bilang, mas, kok ada mas? Ya iya mas, tante ini di kono. Tapi saya ngetanya di gini mas. Yo gak iso tau mas. Waduh, dari situ saya tambah apa mas ya? Tambah semakin ciut nyali saya. Tapi akhirnya, ya sudahlah wis. Namanya orang sudah udah basah ya, terlanjur lah bilang kayak gitu. Kejebur ya, basah sekalian deh gitu. Berdua dengan pocong itu. Ya itu waktu itu akhirnya. Ya sudah akhirnya Mas S bilang kayak gini, setelah dupa dibakar, terus
kayaknya dia itu baca satu rapalan, karena waktu itu posisi saya di dalam ya Mas, saya di luar, saya kan kondisi gelap kayak gitu kan Mas. Saya nggak bisa ngeliat wajahnya Mas S sama wajah teman saya karena saya udah di dalam tadi. Cuma saya dengar Mas S tadi itu membaca suatu doa lah, doa. Setelah selesai membaca suatu doa ini, Mas S bilang sama saya, Mas, tak anteni ndek kono yo. Wis Mas, iku san waca rapalan iku sampai engko pocongane teko. Oh yes Mas, ya sudah. Mas ini jalan ya ninggalin saya. Akhirnya saya di situ posisi saya sendiri sudah, saya sendiri. Waktu itu Mas, waduh wis di hati tak ditudasan, jantung mau copot kali ya, tuk gitu kan. Terus saya baca ya itu ya ini ya mayit, ini ya mayit, ini ya mayit terus Mas. Suara hewan malam Mas ya, suara kodok lah, jangkrik lah, suara tokek lah, suara apa bahkan suara air jatuh itu terdengar Mas ya, bersautan gitu loh, suara apa namanya binatang malam gitu ya, bersautan kayak gitu. Udah terus saya rapalin Mas, saya rapalin terus gitu kan. Lah waktu itu Mas, tanpa saya sadari Mas ya, tanpa saya sadari, tiba-tiba suara hewan semua itu nggak ada Mas, hening suaranya, sampai air bekas hujan itu yang di pohon netes ke bawah itu udah nggak terdengar lagi Mas. Saya sampai loh, kok ini suara waktu itu waktu itu kan saya ngerapalin tuh ya, ngerapalin gitu kan. Akhirnya kan karena saya udah konsen, akhirnya kan saya nggak peduli dengan suara yang sekitar. Tapi di saat saya sadar waktu itu, saya sempat, loh, ini suara hewan tadi, suara jangkrik, suara kodok, suara tokek, dan hewan yang lainnya kok udah nggak ada nih. Bahkan suara tetesan air pun juga udah nggak ada ini. Saya waktu itu sempat buka mata Mas, waktu itu saya berpikir, oh, apakah aku wis di dimensi lain waktu itu gitu kan, pikiran saya waktu itu. Tapi setelah saya buka mata gini, tetap saya masih di tempat yang sama. Bahkan kain jarik tadi itu masih menyentuh tangan saya kan. Kain jarik itu dipasang pas dengan tubuh saya ya, dengan saya bersila gitu kan, pas dengan tubuh saya. Ya sudah, akhirnya saya rapalin terus Mas, rapalin terus gitu kan. Ya ini Mas, kalau di film horor ini mungkin sudah musiknya udah mulai dem gitu kan. Saya terus rapalin. Woi Mas, itu langsung Mas, ibarat datang tuh langsung di pangkuan saya Mas, blak datang gitu. Wah, saya sempat kaget Mas, gitu. Ya sempat sih saya bilang. Ya apa ya? Waktu itu kalau orang Malang itu ya, orang Jawa Timur itu kalau kaget kan kata-katanya tasan tahu lah ya bahasa gaulnya gitu kan ya. Waduh, bilangnya gitu kan. Jatuh gitu Mas. Nah, habis itu berapa detik atau ya mungkin 30 atau 20 atau 30 detik kemudian saya dengar suara Mas. Suaranya itu begini Mas itu. Kon sopo? Lapo nyuruh aku? Itu kan? Saya waktu itu masih merem, nggak berani buka gitu. Terus akhirnya dia nanya lagi, kon iku sopo? Lapo nyeluk aku? Lah nyeluk aku tuh meleo, ojo merem ae, wasno. Kon wis nyeluk, saya isi tekani kok merem ae, wasno aku deh. Saya tetap gak berani buka mata malu. Terus masih takut lah. Ini sama dia itu suaranya semakin meninggi, kayak perasaan saya itu waktu itu kayak dibentak gitu. Hei, meleo bang gitu kan. Akhirnya dengan memberanikan diri saya itu melek Mas. Saya melek gitu, ya udah. Depan saya itu wis kelihatan putih gitu kan. Tapi waktu itu Mas, kondisinya waktu itu pocongan ini udah di depan saya, bukan di pangkuan saya. Di depan saya gitu kan. Dan waktu itu ya Mas, yang saya ingat, saya itu sudah kayak di dimensi yang lain gitu lah, dimensi yang lain gitu. Seperti sudah bukan di tempat. Seperti bukan dalam kotak tadi, gitu kan. Itu waktu dia pocongan nyuruh saya buka mata gitu, waktu itu saya buka mata, tapi saya itu cuma berani ngeliat itu dari bawah toh. Kakinya. Dari ya mungkin kakinya gitu kan ya, dari kakinya gitu.
Akhirnya dia nanya sama saya, "Apa nyuruh aku?" Gitu kan, dia bilang gitu sama saya. Akhirnya saya jawab, "Ya punten, kalau nyeluk jenengan, kalau pati ditulung. Tulung apa?" Ya kayak gitu kan. "Kalau niki di rezeki tuki nomor togel. Sing medal benjing." Saya bilang gitu sama bojongnya, Mas. Lah, katanya mau apa bang, gitu kan. Ya emang pertanyaan seperti itu, Mas. Ya terus akhirnya, iya saya jawab. Kalau suaranya itu serem-serem, serak gitu atau gimana? Suaranya itu gimana, Mas ya? Suaranya itu kayak suara orang marah gitu lah menurut saya. Kayak orang marah gitu kan. Suaranya kayak orang marah gitu. Jadi kayak suara marah penuh emosi lah, orang seperti gitulah. Yang saya ingat waktu itu suaranya seperti itu. Dia nanya, "Ate ki opo?" bilang gitu. Saya jawab, "Buat bayar hutang," kayak gitu kan. "Kalau tambah bayar hutang dan benjing kalau kudunya hutang." Terus dia nanya lagi, "Awakmu gelem balik mari tak kei nomor gue melok nang omahku?" Berarti kan bener ya, pesennya Mas S tadi bener, emang katanya jadi seperti itu. Ya pas saya satu pesennya kayak gini, kalau sama diajak Mas, bilang oh iya wis, gak usah banyak berdebat, bilang iya gitu aja. Dia nanya, tadi ini, "Awakmu gelem balik tak kei terus melok nang omahku?" Kayak gitu kan. Ya akhirnya saya bilang, "Nggih." Ya lek njaluk iku wasno aku, aja wasno sisor tok, wasno aku bilang gitu. Terus aku tengah kei opo lek kon wasno ngisor tok, wasno aku gitu. Ya waktu itu wis dengan mengumpulkan keberanian Mas, saya lihat akhirnya dia lihat wajah dia, waduh Mas, ternyata emang menyeramkan. Baru pertama kali baru pertama kali lihat dengan nyata gitu kan. Dulu kan masih belum ada zamannya YouTube toh Mas. YouTube kalau sekarang kan banyak YouTube gitu kan. Dulu kan belum, dulu kan cuma pocong tuh cerita terus gambaran oh seperti ini ya, gitu kan. Akhirnya saya ngelihat dengan langsung di depan mata saya langsung, aduh Mas, matanya itu mau lepas. Terus di bagian bibirnya nih gigi apa ya, udah ini sudah penuh dengan tengkorak gitu kan. Sudah penuh dengan tengkorak gitu saya ngelihat gitu kan. Ada ulat-ulat juga mungkin. Waktu itu saya nggak begitu perhatian masalah ulat tadi, tapi yang saya waktu itu yang bikin saya serem itu ya pandangan matanya tadi Mas. Setelah saya lihat gitu, saya nggak berani lama-lama ngeliat Mas. Saya nggak berani lama-lama ngeliat, akhirnya saya nunduk lagi. Terus dia nanya, bentak saya, "Loh, delok aku, lapo, dingeluk mana?" gitu kan. "Oh, gak wani delok aku, atin njaluk nomor nang aku." Dia nanya, dia bilang seperti itu sama saya. Nangis dengan terpaksa. Saya ngeliat tapi buat ngeliat mukanya, saya ngeliat dadanya. Batas dada gini, yang penting saya nggak nunduk gitu, saya coba lihat dadanya ini, tapi ya ngeri gitu. Tak kayak iya, tapi kok kudu melok nang omahku. Nggih, terus gitu aja. Akhirnya saya suruh buka di dadanya. Saman tahu toh bungkusan kafan itu seperti apa kan, jadi agak susah kan bukanya. Saya buka, agak susah lah saya buka Mas. Setelah terbuka dadanya itu, baru saya sadar baunya Mas. Waduh Mas, baunya itu busuk, benar-benar busuk ya Mas, busuk. Akhirnya setelah saya buka dadanya, saya ngeliat nomornya, udah saya lepas itu tangan saya. Terus dia nanya, "Wis ketok nomornya?" "Sampun." "Ya wis ketok tutupan maneh dodoku, tutupan maneh," bilang kayak gitu kan. Sudah, saya tutup lagi tuh Mas. Saya tutup lagi gitu. Ya dengan agak susah payah lah, saya tutup lagi gitu, saya tutup lagi. Gitu. Nah itu pocongnya cewek apa cowok itu? Cowok Mas, cowok waktu pocongnya mah cowok gitu kan. Sudah. Wis yo. Wis ketok nomor yo. Ampun. Ya wis ayo.
ternaku mulih melok nang omahku. Nggih, harus gitu. Yes. Akhirnya perasaan saya itu berjalan sama dia itu berjalan. Gitu berjalan gitu. Berjalan dia pocongannya ini di depan saya dan saya di belakang dia. Dan saya itu baru tahu jalannya pocong itu bukan begini-begini seperti digambarkan di film gitu kan. Loncat-loncat. Enggak loncat-loncat. Jalannya dia itu apa ya? Kayak melayang gitulah jalannya dia. Saya ngikutin di belakang dia. Melangkah ya, melayang. Ya melayang gitu. Saya lihat kayak melayang gitu. Setelah mungkin berapa lama saya berjalan, saya dengar suara. Ada orang memanggil. Hei, gitu kan. Hei, gitu kan. Sampai 3 kali. Hei, gitu kan. Akhirnya saya sama pocong ini nengok. Ternyata Mas S tadi. Gitu kan. Nah, Mas S ini tadi nanya, ate nandi? Yang jawab pocongan ini tadi. Ate mulih. Duh, terus arek iki. Tak jak nang omahku deh. Nah, Mas S jawab kayak gini. Ojo. Arek iki ojo dijak. Arek iki wis pirang-pirang dina gak mulih. Ibuke goleki mbek nangis-nangis. Nah, jawaban pocong tadi, "Loh, ya gak iso, arek janji nang omahku kok," bilang itu. "Iya, tapi aja saiki. Ngene lho. Arek iki tak jake mulih dhisik, cek ketemu wong tuane. Engko wis ketemu wong tuane tak terno nang omahmu." Jawabannya Mas S seperti itu. Nah, pocongnya nggak mau. "Oh, gak iso. Enggak. Pokoknya kudu saiki nang omahku." Nah, Mas S tadi bilang, ojo, sakno ibu arek iki, goleki terus ibu arek iki. Kita ojo. Kita aku janji kok engko tak terno nang omahmu. Ngono. Nah, tetep pocong ini nggak mau, Mas. Enggak, pokoknya kudu saiki gitu. Akhirnya Mas S ini, Mas, dia agak tinggi suaranya. "Oh, ngono karepmu tuh. Aku ro ya omamu ndi. Aku ro jenengmu sapa. Aku gak iso, aku iso lho gak ngulino awakmu." Mas S ini kira-kira usia berapa ini? Mungkin di atas saya 3-4 tahun lah. Masih muda loh gitu, di atas saya. Akhirnya pocongan ini nggak tahu kenapa, saya juga bingung ya. Kenapa waktu Mas S bilang seperti itu, pocongannya itu ibarat orang tuh nyalinya langsung ciut. Nyalinya. Waktu Mas S bilang nantang seperti itu langsung ciut nyalinya. Saya akhirnya pocongannya bilang kayak gini. "Tenan namanya buat terno nang omahku." "Loh iya tak terno. Engko aku goroh. Golek ana aku utawa golek ana arek iki. Lah iso awakmu golek." Nah, pocongannya itu kayak diem aja nggak jawab. "Wis tak percaya aku. Tak terno kok meneh arek iki. Langsung tak terno nang omahmu." Wis dia bilang kayak gitu kan. Saya kira pocongannya kayak ya wis lek ngono karepmu, tapi tak enteni lho meneh kudu nang omahku lho ya. Iya gitu kan. Ya wis yo, arek tak jake mulih. Sakno ibu ya arek iki. Cek ketemu ibu isik. Ibu cek lega gitu kan. Ya wis lah bilang gitu kan. Wis jawabannya pocongnya ya kayak oh ya wis lah gitu kan ya. Ya wis, pokoknya menit tak anteni di omahku bilang gitu. Ya sudah, akhirnya waktu itu saya sama Mas saya dirangkul. "Ayo Mas, mulih. Sakno ibu sampean goleki gitu." Saya dirangkul gitu. Perasaan saya waktu itu dirangkul gitu kan. Gak lama setelah itu saya dibangunin sama Mas saya tadi. Mas, saya bangun lagi deh. Gitu, ya saya udah kembali ke dunia nyata ini tadi ya. Waktu saya baru bangun, Mas, mungkin saya baru sekali tarik nafas ya, langsung saya muntah gitu, Mas. Pokoknya saya muntah waktu itu, Mas. Saya muntah kayak gitu. Terus akhirnya Mas S, "Mas, kan saya muntah itu karena apa, Mas? Ternyata bau busuk yang pocongan tadi itu menempel di pakaian saya, di baju sama sarung saya ini berarti menempel. Tuh. Terus akhirnya karena saya muntah-muntah sampai udah nggak ada yang dimuntahin lagi, Mas. Udah nggak ada yang dimuntahin lagi sampai sakit toh. Kalau kita muntah udah nggak ada yang dimuntahin lagi sakit kan? Iya. Ya sudah, akhirnya Mas sih bilang, Mas, kelambi mbek sarung sampean buan. Dek kali gue, Mas. Ambil sampean isu gitu. Ya sudah, saya diantar teman saya ke kali sama Mas S tuh. Saya buang. Saya
sempat membersihkan diri walaupun nggak pakai sabun ya mas. Saya akhirnya pakai sarungnya. Kebetulan teman saya bawa pakai sarung ya. Saya pakai sarungnya, terus saya pakai jaketnya Mas S tadi. Oke. Tapi ya gitu Mas, tetapnya masih mungkin karena apa ya? Masih terbawa baunya kali Mas ya. Bawa baunya masih wah gitu kan. Sudah akhirnya setelah posisi itu, setelah saya membersihkan diri dan buang baju saya sama sarung saya ke kali tadi, pulang gitu Mas. Nah, pulang sampai rumah Mas S, ditanya gitu. Dikasih Mas nomornya Mas. Saya dikai nomor Mas. Dikai Mas. Dikai biro. Saya masih inget banget Mas. Nomornya itu 7624. Saya masih inget banget nomornya. 7624. Nah, Mas S bilang kayak gini, Mas, samang seiling nggak waktu sampean mang dijak nang omahe terus sampean tak celuk mang iling nggak sih? Iya Mas, aku seiling. Kan aku janji sih Mas, ngeterno sampean meni nang omahe. Iya Mas. Ini Mas yo. Meni oleh gak oleh nomor tetep sama tak terno nang omahe. Maksudnya ya apa Mas? Tak terno nang kuburan. Oh, ngono Mas. Lek syukur-syukur sama oleh nomor, ya meni nggih tumpeng cilik-cilikan Mas. Ditumpengi di kuburan ini. Oh yes Mas, siap Mas. Yes Mas, ya iku pesenku mek iku tok. Meni iso gak iso sampean meni rinio. Karena aku janji. Gitu kan. Ya walaupun saatnya kita tidak tepatin sih nggak masalah Mas, wis gak masalah ini, cuma jenenge janji Mas. Walaupun sing dijanjeni iki pocongan Mas kan itu kan. Tapi mudah-mudahan Mas iki rezeki sampean. Kayak gitu akhirnya. Ya sudah, akhirnya saya pulang ke rumah teman saya tadi. Dari situlah saya baru ingat Mas. Uang yang buat pasang bis itu tak buang sekalian bajunya tadi. Oh. Ya sudah, ya mungkin karena waktu itu sifat serakah manusia Mas ya. Iya kan? Padahal uang yang di kantong saya tadi seandainya dipasangin dan dapat itu buat bayar utang lebih-lebih, masih saya banyak lebih-lebih wes. Udah sifat serakah saya mungkin waktu itu ya. Ya sudah, akhirnya saya sempat bingung. Aduh, saya bilang sama teman saya, "Yo apa iki, Bro? Duit katut tak buat di Kalimang ya, Bro." Lah terus ya apa Mas? Waduh, gak duit plus gitu kayak kita mbok meneh ya apa iki? Kira-kira berapa yang dibuang itu? Iya kurang lebih sekitar 500 ribuan lah Mas. Saya buang ini sayang sekali itu. Iya makanya Mas. Ya sudah akhirnya saya memutuskan untuk tidak pulang Mas. Tidak pulang, saya tetap nginep di rumah teman saya tadi. Besok bangun tidur besoknya itu Mas. Ya terpaksa Mas kita cari pinjaman uang. Waktu itu. Terpaksa kita cari pinjaman uang dan kita berhasil mencari pinjaman uang itu pun akhirnya sisa uang belanja istrinya teman saya itu tinggal 25.000 uangnya gitu loh Mas. Kita cari kesana nggak ada, sudah kita cuma berhasil dapat pinjaman uang itu pun juga dari sisa belanja uang sisa itu sebesar 25.000. Ya sudah akhirnya saya pasangin. Ya emang Mas nomornya keluar. Ya saya akhirnya ya semungkin karena waktu itu niat saya cari nomor itu cuma cukup untuk bayar hutang Mas ya. Akhirnya emang cukup buat bayar hutang yang sisa sih, tapi nggak banyak ya. Ya sudah nomornya emang sorenya itu keluar Mas nomornya. Keluar nomor. Sudah akhirnya saya ke Mas S tadi karena saya udah janji ke Mas S. Nah Mas S akhirnya bilang gini sama saya. Ya wis Mas, meneai nang omahe nang kuburane pojokan iku mang. Karena saiki juga wis bengi, ate nggih tumpeng juga wis gak nutut. Saman bayar utang dulu. Saya pasti harus dinteni areke. Iya Mas, aku dinteni areke. Arek wis telepon ae Mas. Ya wis. Saya bayar utang, tapi meni tolong Mas yo. Sandene yo ambek nggo tumpeng. Wis kok segede-gede Mas cilik-cilikan ae. Sudah akhirnya saya bayar utang Mas. Besoknya saya balik ke rumah Mas S. Akhirnya habis itu habis isa atau mau isa waktu itu ya sekitar jam 7-an, setengah 7, jam 7 kita berangkat ke kuburannya pocongan tadi, rumahnya tadi ya yang dimaksud rumahnya tadi. Ya sudah akhirnya
akhirnya di situ kita pasang tumbang, kita berdoalah kenduri gitu ya, sebagai ya untuk menepati janjinya tadi. Dan di saat setelah selesai berdoa tadi, Mas Esi sempat tanya sama saya gini, Mas, saya nggak pingin mengucapkan terima kasih nang pocongan mana, Mas, yang pocongan semalam, Mas, dia bilang. Ya Mas, aku mang wis mengucapkan terima kasih Mas, karena harus ngekei nomor aku dan aku saya wis iso nyaur utang Mas. Lu kalau saya kepingin langsung saya hello, itu di samping sampean Mas. Akhirnya saya nengok ke kiri gini, aduh, ketemu dia lagi, saya sambil dada gini aja sudah. Dada gini kan. Ya sudah, akhirnya waktu itu wis Mas, ya wis ngono wis mulai. Ayo sekarang kita pulang. Ya sudah kita pulang, terus akhirnya Mas saya menggoda saya kan. Yang gue diutang mana Mas ini, yang undang mana? Udah, saya akhirnya wis gak Mas, wis gak mana Mas. Iki wis insya Allah ini yang pertama dan yang terakhir gitu lah untuk ritual ngundang pocong tadi. Karena emang aduh Mas, emang kalau orang berani itu kalah sama orang kepepet Mas. Kepepet ini cara gimana pun pasti kita lakuin, karena kita waktu itu emang harus berbayar utang Mas. Dan itu mungkin kisah saya Mas ya, kisah saya itu. Dan ya mudah-mudahan ada manfaatnya lah, walaupun ya kisah-kisahnya itu mengandung horor gitu ya. Dan itu kisah saya. Saya juga sekali lagi saya ucapkan terima kasih kalau saya udah diundang kembali ke sini, dan mudah-mudahan kisah saya ini berkesan lah. Oh ya, terima kasih. Sama-sama. Ya mungkin nanti kalau Mas Dedi punya cerita-cerita lagi bisa berbagi lagi di channel ini. Insya Allah Mas, insya Allah nanti Mas. bisa dihubungi dan bisa ya ambil video lagi agar cerita-ceritanya bisa di-share ke publik. Oke Mas, insya Allah. Insya Allah pasti ntar kalau memang ada sampai tak hubungi lagi. Oh iya, terima kasih. Iya Mas. Baiklah teman-teman, sekian dulu untuk cerita dari Mas Dedi. Ya insya Allah jika Mas Dedi memiliki cerita lagi yang berkaitan dengan horor, pastinya ya akan kita undang lagi untuk menceritakan cerita-cerita nyata. Ingat, pastinya nyata. Kalau tidak nyata ya tidak mungkin ya diundang. Dan bagi teman-teman yang memiliki cerita horor, bisa berhubungan dengan kami, maksudnya menghubungi kontak kami, bisa cek di kolom deskripsi atau bisa buka di YouTube-nya itu di menu tentang ya, itu bisa ada email, bisa langsung kirim lewat email. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih, selamat malam.